Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita awali dengan doa untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kajian kita sampai pada halaman 55, subtema ke-46, free test. Belum mulai ada free test nih. Masjid, apa nama masjid pertama dibangun di masa Rasul? Kuba itu tempatnya, namanya, nama masjidnya Al-Muhajirin apa Jihad? Namanya Masjid Taqwa. Ya, tempatnya di mana? Nah, baru tempatnya di Kuba. Mudah-mudahan Selasa pekan depan kami bisa ke sana. Insyaallah pekan depan mau bimbing umroh. Kita bisa nengok lagi Masjid Kuba. Jadi setelah 13 tahun baru tuh tercapai Rasul membangun masjid yang bisa dipergunakan untuk sholat 5 waktu. Padahal kewajiban sholat 5 waktu sudah 3 tahun turun sebelumnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian diturunkanlah syariat sholat 5 waktu. Baru nanti bisa terlaksana setelah Rasul hijrah. Maka karena sholat itu ibadah yang utama, sangat logis kalau banyak Rasul di Kuba langsung membangun masjid yang namanya Masjid apa? Taqwa. Ya, Masjid Taqwa. Ya, kita lanjutkan. Al-Wusulu ilal Madinah. Tibanya Nabi di kota Madinah. Wusul, wasilah. Awalu Jumu'ati, Jumat pertama fil Islami, di dalam Islam. Awalu khutbatin fil Islam, dan ini juga menjadi titik awal khutbah itu terjadi dalam Islam. Poin yang pertama, lamma kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul keluar dari min Kuba, dari Kuba. Jadi Rasul ternyata di Kuba ini tidak untuk menetap, hanya singgah. Nah, kemarin berapa hari singgahnya? Berapa? Lupa ya? Talata aswa. Kemarin disebut sini video mana kemarin? 20 isnatai wa isri, 22 hari tinggal di Kuba itu bangun masjid. Nah, setelah 22 hari di Kuba membangun masjid namanya Masjid Taqwa, kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Kuba qasidal Madinah,
Maksudnya untuk segera menuju kota Madinah. Nah, maka sejak itu tuh namanya Yasrib tidak disebut lagi. Jadi Rasul sudah merancang nih. Nah, tujuan kita kemana? Madinah. Padahal waktu itu namanya masih Yasrib. Nah, disinilah visioner seorang nabi. Apa tuh kalau sifatnya patronah kecerdasan nabi. Nah, jadi nabi ingin menjadikan Yasrib itu menjadi Madinah. Madinah itu artinya kota berkemajuan. Madinah panjang sebutannya dengan singkat Madinatul Munawwarah, tapi lebih dikenal dengan singkatan Madinah saja. Ahatat bihi al-ansor. Ahatat. Jadi Rasul berjalan dari Kuba ke Madinah itu ahatat, dikelilingi, diiringi, apa ya, nama itu diiring-iringi ya, kalau pengantin baru kan mau pernikahan iringan, iring ahatat bi. Siapa yang iya rombongan, ya memang sudah dikasih tahu. Jadi sudah dikasih tahu bahwa orang-orang Madinah sendiri sudah tahu keberadaan Rasul itu singgah di Kuba. Maka kemudian ada utusan Nabi, kalau kita baca sirah yang lebih lengkap, menyampaikan bahwa hari itu Rasul akan segera menuju ke Madinah. Nah, di sini tidak disebutkan harinya. Kalau di sirah Ibnu Hisham disebutkan Jumat pagi. Nah, nanti makanya ada Jumatan nanti. Jadi Jumat pagi Rasul keluar dari Kuba menuju Madinah, sehingga berita itu disambut dengan iringan orang Ansor yang datang. Maka ketika Rasul keluar dari Kuba, dikelilingi, diiringi, diarak gitu ya. Wahum mutaqalliduna suyufahum. Dan orang-orang Madinah yang mengiringi Rasul mutaqallidun, mereka bersiap siaga dengan pedang. Jadi robitu lah ya, robitu. Jadi mengiringi Nabi dengan pedang yang siap seperti layaknya mereka akan perang. Farihina, mengiringi Rasul itu dengan suasana gembira. Mustabsyirina, dan bersenang ya, suasana yang sangat senang. Maka itu dikomentari dalam Tarikh Ibnu Hisham itu tidak pernah terjadi penyambutan satu tamu yang spektakuler. Jadi belum pernah terjadi. Jadi semua keluar dari rumah, anak-anak, wanita, bapak-bapak, semuanya menyambut dengan penuh rasa gembira. Dan itu belum pernah terjadi sepanjang sejarah Yasrib. Kira-kira, Masya Allah. Poin yang kedua, waqad adrakatul jumu'atu fit thariq, dan didapati hari Jumat atau waktu hari Jumat tiba sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Fasallah bimamma, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat itu bersama orang yang mengiringi mereka, yang mengiringi beliau. Minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim. Ya waktu itu jumlahnya kalau dalam Tarikh perlengkapan Munawwar Khalil disebutkan nggak banyak, jumlahnya masih sifatnya ratusan saja. Dan inilah Jumat yang pertama setelah 13 tahun menjadi nabi, disinilah baru dilaksanakannya sholat Jumat pertama. Dan itu pun tidak di masjid, ya kan? Karena sedang dalam perjalanan. Masya Allah. Padahal tugas Nabi kalau 23 tahun sudah dilewati 13 tahun, tinggal berapa tahun lagi? 10 tahun baru terlaksananya sholat Jumat. Wahadi awal
Dan inilah peristiwa pelaksanaan sholat Jumat yang pertama dalam Islam. Wa khutbatuha awal khutbatin fil Islam, dan sekaligus juga memastikan khutbah pertama kali terjadi di dalam Islam yang pada waktu pelaksanaan sholat Jumat ini. Di mana pelaksanaannya? Di perjalanan antara Kubah dan Madinah. Lanjut ya. Wa qad kharaja limulaqatihi, dan ketika Nabi memasuki Madinah, kharaja, qad kharaja, ini tahqiq, sungguh bermunculan, keluar menyambut untuk menjumpai beliau ahlul Madinah, seluruh penduduk kota Madinah. Padahal penduduk kota Madinah saat itu belum semuanya menjadi muslim, tapi mereka terbawa euforia, keluar semua. Nanti kita baru analisis setelahnya ini, kenapa kok bisa keluar semuanya? Apakah mereka sudah menjadi muslim? Justru belum. Jadi kita bahas insyaallah. Wa ma'ahumun nisa, bersama mereka berkumpullah beberapa wanita, wasibyana, dan anak-anak, wal walaid, dan wasibyana, beberapa anaknya, wal walaidu yakulna, dan beberapa remaja yang mereka membacakan syair. Nah, ini yang sangat terkenal. Allah al-qadru alaina insaniyatil wada. Nah, ini kan? Nah, ya, Rasul tidak menolak, juga tidak melarang, ini kan pembacaan nasib-nasib semacam ini, ya kan? Ini namanya judulnya nasib, pembacaan nasib. Jadi menjadi lagu, dan memang bagian dari tradisi orang Arab kalau mengadakan satu pesta, mengadakan apalagi panggung gembira, ya selalu diiringi dengan tampilan-tampilan nasib-nasib, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan debatable, apakah nasib itu termasuk musik yang diharapkan atau tidak, masuk debatable, nggak usah dibahas, kan gitu ya. Kalau dibahas ya, nah, itu bagian dari furqiyah, ya. Tapi yang jelas secara estetika, ya, manusia memang diberi oleh Allah keindahan. Salah satu keindahannya tadi keindahan lagu-lagu nasib, ya, yang sifatnya menggugah semangat, menggugah motivasi, gitu kan, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ya. Tapi kalau yang seumpama larut dalam nyanyian-nyanyian yang menjauhkan dari Allah, kemudian menghayal, kemudian menggugah gairah negatif pada diri, ya, itu mungkin yang menjadi tidak benar. Tapi secara instinktif memang manusia itu perlu keindahan, ya kan? Perlu keindahan. Sehingga perlu kita ya bijak, ya kan? Baik, itu poin subtema tentang proses keluarnya Nabi dari Kuba. Apa dalam subtema ini yang bisa kita ambil? Peristiwa sholat Jumat pertama. Yang kedua, khutbah yang pertama di dalam Islam. Setelah berapa tahun? Setelah 13 tahun Rasulullah SAW. Jadi jangan dipahami begitu Rasul diangkat jadi Nabi langsung sholat 5 waktu, langsung sholat Jumat, langsung puasa, langsung haji. Prosesnya masih panjang. Sholat saja yang menjadi rukun Islam kedua setelah syahadat baru mulai terlaksana setelah hijrah ke Madinah, tepatnya ketika dibangunnya Masjid Kuba. Subtema yang ke-47, Dukhulur Rasul, masuknya Rasulullah SAW al-Madinata, ke kota Madinah. Nuzuluhu, singgahnya Nabi. Hubbul Ansari dan Muhajirin, rasa cinta orang-orang Ansar terhadap kaum Muhajirin. Ukhuwatul Islami,
persaudaraan Islam. Ini subtema dengan apa? Kisi-kisi yang banyak ini ya. Ya, subtemanya saja masuknya Rasul ke Madinah, singgahnya Nabi di rumah siapa, rasa cinta orang Ansor terhadap Muhajirin, dan terjalinnya ukhuwah Islamnya. Beberapa unsur, satu subtema saja. Jadi kecerdasan penyusun ini, masya Allah. Poin yang pertama, lamma dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, karena adalah beliau la yamurru bi baitin, tidak melewati satu rumah pun min buyutin, jamak dari baitun, tidaklah beliau melewati rumah dari rumah-rumah orang Ansor, illa sa'aluhu, melainkan mereka memohon kepada Nabi ayyanzila indahu, untuk singgah mampir ke rumah mereka. Nah, jadi ini menggambarkan antusiasme yang begitu tinggi tanpa basa-basi, ya kan? Jadi mereka semuanya berkeinginan kalau Rasul singgah di rumah. Ini kan bagian dari apa? Bagian dari ikram duyuf. Nah, ya kan? Bagian dari ikram duyuf. Jadi basa-basi untuk apa? Basa-basi apa sih? Jadi apa? Kata sambutan untuk mampir aja singgah ke rumah, singgah itu ternyata juga bahasa yang indah, bagian dari semangat ikram duyuf, ya kan? Dulu kita di kampung kalau pulang dari perantau itu, ayo mampir ke rumah, ayo mampir ke rumah. Begitu kita di Jakarta jarang, ayo mampir ke rumah gitu. Karena sama-sama muhajirin, bukan maksudnya sama-sama orang yang hijrah. Nah, jadi ikram duyuf itu bagian dari Islam. Fanazala inda Abi Ayyub. Nah, jadi saya ulang tadi, illa sa'aluhu, kecuali mereka semua memohon kepada Nabi ayyanzila indahu, agar Nabi bisa singgah di rumah mereka. Jadi welcome, terbuka pintunya. Masya Allah. Fanazala inda Abi Ayyub. Nah, di sini nggak diterangkan ya. Jadi setiap Nabi lewat, ontanya itu diambil lagi ya, talinya, mampir Nabi. Maka Nabi kalau dalam area lain itu, Nabi kemudian menyampaikan, wahai orang Ansor, lepaskan tali untanya, karena dia berjalan bukan dengan kemauannya, tapi ada yang mengendalikan. Maksudnya Allah, biarkan saja di mana nanti dia berhenti. Padahal itu setiap pintu terbuka, kemudian mereka berusaha mengambil tali kekang itu supaya mampir itu Nabi, masya Allah. Ya kan, belum tahu di mana Nabi akan singgah pada waktu itu. Nah, sampai kemudian unta Nabi itu menderum, ya kan, berhenti di situ. Begitu berhenti, Abi Ayyub sebagai seorang sahabat yang masih keluarga Nabi, Jadi Nabi itu bapaknya kan Abdullah. Nah, ibunya siapa? Nah, Fatimah. Fatimah itu dari mana asalnya? Dulu dari mana? Mekah apa Madinah? Nah, di Madinah ini, ya kan? Makanya Rasulullah SAW itu menjadi yatim piatu ketika ibunya meninggal kan? Karena ibunya sedang berjalan mau ke Madinah, meninggalnya di Abwa. Nah, Rasul ini ibunya adalah Bani Nazar. Bani Nazar ini salah satu penduduk di kota Madinah, gitu ya. Jadi secara historis, nasab ada hubungannya nasab. Jadi Nabi itu bapaknya Abdullah dari Mekah, ibunya dari Madinah. Nah, Abu Ayyub ini salah seorang dari keluarga ibunya itu, termasuk dari paman bibinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika onta itu berhenti tidak jauh dari pintunya Nabi Ayyub, Nabi Ayyub dari pintunya Abi Ayyub langsung diambil. Tapi kemudian biarkan, ada yang mengendalikan. Bangun lagi itu ontanya, jalan lagi, muter balik lagi,
Disitulah lagi tempat menderum awal, menderum lagi urutannya. Dan inilah nanti tempat yang diisyaratkan oleh Allah untuk dibangunnya Masjid Nabawi. Nah, sini nih, jadi Masjid Nabawi kalau kita lihat sekarang luas sekali kan? Nah itulah dulu pertama kali ontanya Nabi. Nah bangunan pokoknya yaitu Raudhah, itu menjadi bangunan pokoknya kan. Raudhah itu ukurannya berapa ya? 17 kali 15 kalau nggak salah. Ya kan Raudhah itu kan? Raudhah itu kan tempat antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi. Nah, kamarnya Siti Aisyah. Nah Siti Aisyah itu kan kamarnya itulah yang menjadi makam Nabi. Kemudian sebelahnya Abu Bakar sahabat Nabi, sebelahnya lagi makam Umar bin Khattab, ya kan? Nah kalau kamar Aisyah gede, mungkin di situ Utsman juga bisa, di situ juga mungkin Ali bisa. Kalau kamarnya gede, ternyata kamar Aisyah itu ya tidak seluas itu. Cukup dengan 3 makam inilah kamar Siti Aisyah. Maka kata Rasulullah, antara bilikku kamarku, maksudnya kamar Aisyah ini, dengan mimbarku, itulah yang disebut dengan Raudhah. Kan begitu. Ini termasuk bangunan utama. Nah, kalau ukurannya tadi, ukurannya berapa tadi? 17 kali 15 itu Raudhah. Sementara pertama kali dibangunnya Masjid Nabawi, nah ini ada dalam buku Al-Mubarakfuri, ya, Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Di situ disebutkan pertama kali dibangun Masjid Nabawi itu luasnya 100 kali 100, tapi hasta. Hasta itu berarti ya segini kali ya. Nah, jadi 100 hasta ukurannya. Jadi lebar 100, luas panjang juga 100 hasta. Inilah bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah sebagai Masjid Nabawi. Pointer yang berikutnya, fanazala inda Abi Ayyub al-Ansari. Maka Rasul, nah di sini lalu biasanya begitu. Lalu karena memang ontanya itu derum dekat Ka'bah, rumahnya, pintu rumahnya Abu Ayyub, lalu Rasul singgahlah tinggalnya di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Sampai kapan? Nah pertanyaannya kan, sampai kapan? Sampai nanti terbangunnya Masjid Nabawi. Tapi jangan bayangkan Masjid Nabawi seperti Masjid Muhajirin yang bisa 6 bulan, 7 bulan prosesnya. Kan sederhana, hanya diratakan pasirnya, kemudian atapnya dari pelepah daun kurma, tiang-tiangnya dari pohon kurma, gitu kan? Hanya bata-bata yang menjadi batas, menjadi apa? Itu yang dibuat dari tumpukan tanah-tanah liat, tanah yang diliatkan. Nah, lanjut, Fidauril Aswadi. Nah, Abi Ayyub menempatkan kamar Rasul di daur. Daur itu tingkat, berarti rumahnya tingkat 2. Jadi Rasul ditempatkan di tingkat bawah, Kenapa kok tidak di tingkat atas? Liyakuna arfaqa bizairihi, untuk memberi kemudahan bagi sahabat-sahabat yang ingin menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi saya di mana Nabi singgah? Di rumah Abi Ayyub. Di mana ditempatkan oleh Abu Ayyub? Di dalam. Untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan para sahabat yang ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin ketiga, waqad kana Ansor, dan keberadaan orang-orang Ansor. Orang Ansor itu siapa? Orang Ansor itu siapa? Orang yang masuk Islam dari kalangan penduduk Madinah, itu namanya Ansor. Kenapa mereka dijuluki Ansor? Ansor itu namanya dari kata Nasoro, penolong. Ansorullah, penolong Allah. Karena keistimewaan penduduk Madinah yang Muslim awal, mereka sangat baik perilakunya terhadap Muslim yang hijrah, yang disebut dengan muhajirin.
saking baiknya mereka terhadap muslim yang hijrah, Allah muliakan mereka dengan sebutan Ansor, ya. Wa qad kana Ansor, dan adalah orang-orang Ansor yuhibbuna, mereka sangat mencintai. Nah, jadi tanda orang beriman itu kan realisasi iman dalam hidupnya adalah mencintai saudara. Nah, ini dibuktikan nih orang Ansor. Jadi kita nggak cukup iman. Ingat loh realisasi iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana cintanya pada dirinya sendiri. Nah, dengan kondisi orang Ansor yang yuhibbun, mereka mencintai siapa saja yang hijrah kepada mereka dari kalangan muslimin, itu membuktikan bahwa iman mereka adalah iman yang benar. Wa yu'thirunahum ala anfusihim, kecintaan mereka terhadap saudaranya diwujudkan dengan isar. Apa isar? Isar itu mengutamakan. Isar itu artinya mendahulukan. Ya, seumpama begini, saya mau makan, sudah tersedia 2 piring bersama istri, gitu kan? Begitu mau makan ternyata ada saudara kita yang datang, yang dia lebih membutuhkan. Walaupun kita membutuhkan, tapi kita masih bisa ditunda. Sementara saudara kita yang datang tadi lebih lama dari kita, maka kita berikan kepadanya. Itu namanya isar. Jadi apa itu isar artinya? Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, itu masalah isar, ya. Jadi ciri masyarakat muslim, bukti sebagai kecintaan terhadap sesama isar, mereka lebih mendahulukan. Begitu seumpama lagi naik onta, begitu melihat ada ibu-ibu, dia turun, ayo naik, gitu kan? Nah, itu namanya isar. Nah, lebih mendahulukan. Kalau kita naik busway, begitu kita lagi duduk enak, tiba-tiba ada, ya kan, orang tua yang jompo datang, berdiri dia, silakan duduk. Itu namanya apa tadi? Isar, mendahulukan orang lain. Wa yusirunahum, dan mereka orang-orang Ansor itu lebih mendahulukan. Jadi kalau mereka mau makan sore, yang mereka pikirkan orang Muhajirin sudah makan belum ya. Nah, kira-kira begitu. Ketika mereka mau tidur, orang Muhajirin tidur di mana ya? Bahkan mereka hijrah tanpa membawa apa-apa, boro-boro membawa bekal. Mereka hijrah selamat sampai ke Madinah saja sudah perjuangan yang besar. Harta dirampas, ya kan? Kekayaan dirampas, kendaraan diambil oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka hanya apa ya tadi? Kalau bahasa Jawanya itu sih gelondong saja lah gitu, dengan badan yang ada saja hijrah ke Madinah. Nah, sampai di sana dimengerti posisinya oleh Muslim Ansor. Nah, jadi dimengerti, sangat mengerti. Makanya orang Ansor itu tadi mau makan nggak ketelan, jangan-jangan orang Muhajirin belum makan. Begitu, ya kan? Mau pakai pakaian itu, ya Allah, jangan-jangan orang Muhajirin sudah 3 hari, 4 hari belum salin bajunya karena nggak bawa. Begitu, mau tidur pakai kipas angin, jangan-jangan mereka kegerahan. Oh, begitu namanya isar, Masya Allah, luar biasa. Hatta innam, sehingga bahwasanya mereka tanaza'u fi nuzulihim fahakamul qur'ata bainahum fama nazala muhajirun ala ansori illa bil qur'an. Nah, saking tingginya sikap isar Muhajirin dan Ansor, mereka sering rebutan tanazu, rebutan menyantuni. Nah, kalau yang dicerahkan ratusan orang, mungkin muslim yang di Madinah lebih dari ratusan, rebutan. Hari ini makan tempat saya, hari ini makan tempat saya, tidur tempat saya, begitu rebutan. Nah, kayak di keranggan ya, gitu ya. Keranggan ya, kira-kira ya. Jadi rebutan itu ya, tempat saya. Begitu sholat, nah, begitu mereka pun makan tempat saya, Masya Allah. Nah, makanya
Makanya dari sinilah muncul ada sebuah kisah yang mereka isarnya berlebihan sampai jangan-jangan yang tadinya punya istri karena hijrah istrinya nggak ikut kan membujang, menduda. Saya tawarkanlah istri saya begitu kan? Sini, saya punya istri 3, gitu kan? Nih, pilih sama kamu mana yang menurut kamu menarik. Kalau sudah kamu pilih saya ceraikan, saya begitu. Ya Allah. Nah ini kan kalau soalnya orang muhajirin nggak punya harga diri, memanfaatkan kesempatan, mumpung kan gitu kira-kira. Udah, gitu kan? Saya pilih yang muda, ceraikan. Yang dilalang nggak begitu. Ini nyambung namanya ya, nyambung. Jadi yang orang Ansor punya isar menawarkan apa yang mereka miliki demi saudaranya, yang muhajirin juga nggak serta merta kemudian memanfaatkan itu. Dia juga punya harga tidak usah, cukup. Sudah kasih makan 1 bungkus saja sudah Allah, terima kasih. Nah namanya juga itu harga diri, ya. Jadi memang timbal balik gitu ya, timbal balik. Di sini yang perlu kesadaran. Makanya tanpa ada rasa ini kadang-kadang ukhuwah itu menjadi renggang, terjerumus dalam hutang, terjerumus dalam riba. Kenapa? Ada muslim sedang kepepet, sedang sulit, dia nyari saudaranya yang bisa menalangi, menghutangi, menutupi, susahnya setengah mati. Nah, makanya ada hadis Nabi, barang siapa yang meringankan beban saudaranya, Allah akan ringankan bebannya di akhirat. Barang siapa yang memberi solusi dari kesulitan saudaranya, Allah beri solusi kesulitan nanti di akhirat. Barang siapa yang menutupi kelaparan, kekurangan saudaranya, Allah akan penuhi kebutuhannya. Sampai begitu. Nah, karena tidak nyambungnya persaudara muslim dengan satu dengan yang lain, tadi orang miskin sedang terlilit hutang, semakin dalam dia terjerumus dalam hutangnya karena terkena ribawi. Kenapa? Karena tidak ada muslim yang lain yang saling peduli kepadanya. Atau ada muslim yang dermawan tapi dimanfaatkan oleh orang-orang muslim yang miskin tapi akhlaknya kurang, jadi dimanfaatkan. Utang sama ikhwan ini, saudara ini bayarnya kapan-kapan nggak apa-apa. Begitu kira-kira. Nah kan nggak sejalan. Tapi kalau utang sama bank tadi tanggal sekian harus lunas. Nah, ini yang tidak balan, tidak seimbang. Mestinya orang miskin yang sedang kesulitan bisa saja dia mengadukan kesulitannya kepada muslim yang berkecukupan dengan batasan-batasan akhlak. Nah, orang kaya yang dermawan juga membantu semata-mata memberi hutang tanpa ada riba di sana. Itulah ta'awun, saling tolong menolong. Tapi kalau nggak balan, yang dermawan jadi kapok. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau nggak balan akhlaknya, yang miskin juga jadi memanfaatkan situasi dan kondisi. Nah, ini masalahnya, ya. Jadi kayak ini belajar sholat gitu ya. Belajar sholat karena nggak mau sholat, nggak mau belajar ngaji sama-sama, begitu masbuk ya kan, dia mau diangkat imam ditepuk, ngapain sih ini? Padahal maksudnya mau ngangkat dia jadi imam, begitu sudah ada sholat 2 orang, 1 imam 1 makmum berdampingan, hanya mundur sedikit. Nah ada makmum yang lain mau tarik ke belakang sholat, karena dia nggak ngaji, dia nggak paham. Ditarik nggak mau, diseret ngikut. Kadang nggak nyambung ilmunya, begitu kira-kira. Nah kayak tadi orang Ansor punya sifat isar, ingin menyantuni, tulus ikhlas karena Allah. Orang muhajirin juga punya harga diri, di mana ia tidak akan mengambil kecuali sesuai dengan kebutuhan. Nah itulah mestinya timbal balik semacam ini. Kalau bahasa Jawanya tekok, mungkin dia tidak saling memahami, rumpongso, ya kan, rumpongso apa? Ya, saya Jawanya sudah lain di Lampung, jadi nggak kena. Lanjut, ini sudah hampir jam 7. Sama tadi. Nah, sehingga karena mereka saling berebut untuk menyantuni saudaranya, famana cara muhajir al-ansori illa bil Qur'an, sehingga mereka harus diundi. Nah,
hari ini menyantuni si A, hari ini menyantuni si A, gitu, begitu dijadwal. Kalau enggak tadi berebut, ya kan? Ya Allah, luar biasa semangat persaudaraannya. Pointer yang keempat, summa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam bainahum. Kemudian Rasul melihat summa ini kata wadah, kata-kata sambung, tapi dengan proses yang panjang. Summa, kemudian, nah, jadi sudah berlalu, begitu ya, sudah berlalu dia diamati. Disinilah kecerdasan Rasul sebagai seorang pemimpin. Nah, kapan-kapan di sini perlu dibuka, dibedah kisah tentang Toluk dan Jalut. Bagaimana suksesi kepemimpinan dalam Islam. Sekaligus bagaimana kalau sudah terpilih sebagai seorang pemimpin, apa yang mesti dia lakukan. Inilah yang dimiliki oleh Rasul sekaligus sebagai Rasul dan sebagai pemimpin. Diamati oleh beliau secara sosial. Ini kan orang-orang muhajirin pindah ke sini kan bukan untuk singgah semata-mata, tapi sifatnya permanen, yang tidak bisa diprediksi sampai kapan hijrahnya. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Nah, yang namanya menyantuni orang, nah kan, ya kan terbatas. Yang namanya kagum kepada seseorang juga terbatas, ya kan? Seumpama bapak-bapak dengan saya kagum karena nggak kenal aja siapa saya. Tapi kalau sudah kumpul sehari-hari, baru sedikit demi sedikit terkuat. Nah, makanya kalau ingin kenal saudara kita, teman kita, tetangga kita, sekali-kali jalan bersama seminggu kemana, baru tahu wataknya persis. Begitu, ya kan? Dulu kita ketika ada tsunami di Aceh 40 hari, kemudian di Palu saya 30 hari, di Padang. Nah, disitulah kita saling mengenal satu dengan yang lain. Relawan itu, relawan yang nesuan, relawan yang emosian, relawan yang sabar, relawan tahu persis. Nah, makanya wasubhi ida asfar disebutkan. Jadi kalau ingin tahu siapa saudara kita, berjalan panjanglah bersamanya, pasti kita akan kenal siapa dia. Nah, ini kecerdasan Rasul. Ini muhajirin kan bukan pindah singgah sementara, tapi permanen yang tidak terbatas waktunya. Nah, disinilah Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Bainahum. Kemudian muncul ide, solusi, inisiatif, inovatif. Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Masa mau pakai jadwal terus kan? Nah, kalau jadwal terus ya kan, enggak secara manajerial enggak bagus. Ya, bagaimana caranya dipersaudarakan? Ya, seumpama Pak Agus orang muhajirin, Pak Tukimin orang ansor, dipersaudarakan. Anda bersama ini dipersaudarakan karena Allah. Dan lebih spesifik, nanti bisa mengukur, ya kan? Coba kalau tadi sifatnya santunan dijaga, nggak terukur. Tapi begitu sudah disaudarakan, Pak Tukimin sebagai orang ansor tahu kapasitas dirinya, kelebihannya, diceritakan kepada Pak Agus, disitulah saling kerjasama. Apakah nanti sifatnya kerja, kemudian dapat upah. Jadi ini berpikirnya bukan seminggu, sebulan, tapi untuk jangka yang panjang. Maka Rasulullah mempersaudarakan. Ini kan kecerdasan sebagai seorang pemimpin. Bainahum ukhwatan islamiyatan, yang diikat dengan persaudaraan Islamiyah. Allafat qulubuhum, Allah jinakkan, Allah lunakkan, Allah satukan hati mereka. Waja'alatha kasyai'in wahid, yang Allah gambarkan muhajirin dan ansor seperti satu kesatuan yang utuh. Masya Allah. Al jasadil wahid, seperti tubuh yang sehat. Nah, coba ini kan sampai muncul begitu. Kalau tubuh yang sehat kan, ya kan, yang kesandung kakinya, waduh, nah yang ngomong ininya. Begitu dilihat muka, tangannya yang gerak, kan begitu. Ini tandanya tubuh yang sehat. Jadi muslim yang imannya sehat, muslim yang peka. Begitu kira-kira, peka terhadap saudaranya. Lah kalau seumpama ada apa sih di Palestina, ngapain bantu-bantu ikhwan kita jauh-jauh di Palestina? Loh, berarti sudah putus keanggotaannya.
ya kira-kira sudah dimutilasi oleh setan sehingga nggak nyambung tuh perasaan imannya terhadap hal yang dialami oleh saudaranya. Subhanallah. Nah, kejelian masih berapa menit lagi? 8. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin, kenapa kita mesti bedah seperti Tolut? Nah, ini salah satu Islam memberi arahan kepada seorang pemimpin. Rasul membaca. Jadi meskipun semangat persaudaraan orang-orang Madinah terhadap Muhajirin itu sangat tinggi, Rasul melihat dengan jeli bahwa tidak semua penduduk Madinah mereka sudah menjadi Muslim. Ada komunitas yang lain. Disinilah baru dipetani muncul. Ternyata di kalangan penduduk Madinah ada kelompok orang-orang Yahudi yang keberadaan mereka menjadi duri dalam daging dalam perjalanan umat Islam. Nah, dipetakan oleh Nabi. Nah, di situ baru muncul ada kelompok Yahudi Bani Quraisyah, ada kelompok Yahudi Bani Nadir, ada kelompok Yahudi Bani Qainuqa. 3 kelompok Yahudi asal dari Syam. Kenapa mereka bisa hadir di Madinah? Ini menjadi sejarah tersendiri. Nah, kan begitu kan? Kemudian ada lagi ini kelompok. Jadi Ansor itu nama baru yang diberikan Allah kepada Muslim Madinah. Sebelumnya mereka sebenarnya kumpulan dari beberapa suku. Suku yang besar di Madinah itu ada Aus dan Khazraj. 2 suku yang ratusan tahun selalu berantem perang. Dan yang memelihara peperangan ini orang-orang Yahudi yang mengambil keuntungan dari perselisihan Aus dan Khazraj. Nah, menjelang Nabi hijrah, Aus dan Khazraj ini sudah jenuh perang. Jenuh perangnya itu karena mereka selama-lama jadi miskin. Lah setiap mereka perang didanai oleh Yahudi. Nah, Aus didanai oleh Bani Qainuqa. Khazraj didanai oleh siapa? Didanai oleh Bani Nadir, Bani Quraisyah. Jadi mereka perang didanai. Begitu perang selesai, tinggal ngitung-ngitung utangnya berapa. Nah, nanti bayar utangnya dengan sebidang tanah. Dulu ada istilah tanah adat kalau di sana ya. Kalau di Jawa mungkin bengkok gitu ya. Ini tanah milik pemerintah yang bisa dijual gitu kan untuk kehidupannya. Setiap perang sekian bidang tanah hilang. Nah, yang kaya lama-lama siapa? Yahudi. Nah, ini Aus Khazraj lama-lama pusing mikir dia. Begitu mereka sepakat, ayo supaya kita nggak perang, kita harus bersatu. Nah, saat bersatu itu insting masyarakat kalau sudah mengalami penindasan pasti dia akan bersatu. Dari mana kita dapat isyarat itu? Dari kisah Tolut dan Jalut kalau kita dalami. Itu sudah aksioma sosial dalam Islam begitu. Nah, mereka sepakat. Sudah kalau gitu kita angkat saja satu raja untuk 2 kabilah Aus dan Khazraj. Terpilihlah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini ceritanya ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini sudah ditetapkan calon raja di Yasrib di Madinah. Tapi inilah naasnya, belum sempat dinobatkan, ya kan? Diresmikan, keburu Rasulullah hijrah ke Madinah yang disambut gegap gempita sehingga keputusan masyarakat Yasrib untuk menobatkan siapa tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul gagal, bahkan lupa tuh. Saking euforianya menyambut Rasulullah SAW. Nah, diam-diam, ya kan ini yang namanya Abdullah bin Salul kan punya perangkat. Yang perangkat ini mengharapkan nanti jadi orang semua ketika Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pemimpin. Tapi ternyata gagal. Maka nanti kelompok inilah yang akan menjadi kelompok yang
bukan muslim tapi pura-pura menjadi muslim yang disebut dengan mu'min. Ini kan kejelian seorang pemimpin. Di samping lagi ada yang memang penduduk Madinah yang gak mau jadi muslim, mereka tetap sebagai seorang muslim. Jadi kelompok sudah kelihatan, Masya Allah. Secara internal Rasul melihat ada muhajirin yang sangat membutuhkan bantuan, ada orang Ansor yang sangat terbatas kemampuan untuk menolong saudaranya, sehingga dibuat tadi persaudaraan. Tapi di sisi lain Rasul melihat ada bahaya yang selalu mengintai keberadaan Islam di Madinah. Adalah kelompok Yahudi, kelompok orang-orang munafik. Masya Allah. Saya rasa cukup sementara, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan. Insya Allah. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Silakan Mas Eda. Ya, betul. Artinya kita tadi kisah Rasulullah di perjalanan menuju hijrah. Dan juga tadi Ansor Muhajirin. Itu kan sangat peka ya. Kenapa sampai sekarang orang pada individual? Oh, kok dicari? Kita kan sekarang individual, masing-masing dulu akhirnya sangat kental itu bagaimana? Ya, ini pertanyaannya luas sekali soal politikus pertanyaan. Kalau dijawab juga dijeletrekan aja. Kenapa sih kok muslim sekarang itu kok nggak seperti muhajirin dan ansor gitu ya? Belum tentu juga benar pertanyaannya. Jadi kalau di antara kita masih ada saling mengingatkan, saling mengucapkan salam ketika ketemu, itu bagian dari romantika sosial Islam. Ketemu, assalamualaikum. Jadi jangan kemudian semata-mata tadi mau ngasih nasi goreng, mereka punya nasi kebuli. Mungkin saya mau ngasih nasi goreng malah nanti mau dikatakan menghina, ya nasi goreng dikasihin. Kalau lagi makan nasi kebuli makan sendiri ya, begitu. Maksud saya, nah kenapa melihatnya tidak dalam satu sisi? Boleh jadi kita masih ada kok rasa iman sebagai saudara, saling berteguran, saling bersalaman, mengucapkan salam ketika ketemu, kemudian mengunjungi ketika sakit, kemudian bertakziah ketika ada yang meninggal, kemudian menyolatkan, mengantarkan jenazah, ketemu dengan itu semuanya bagian dari wujud iman di hati sebagai tanda persaudaraan dengan muslim yang lain. Tidak hilang sama sekali. Kalau mungkin pertanyaannya bagaimana meningkatkan gairahnya, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.